Sekilas tentang Jambi guys, hari ini atau dalam video ini saya akan membacakan sedikit tentang Jambi. Siapa tahu dari kalian ada yang ingin tahu, saya akan lanjut ke pembahasan. Ini saya kutip dari website Bapeda Pemprov Jambi. Jambi Selayang Pandang. Munculnya nama Jambi sebagai satu kawasan di sekitar Sungai Batanghari memiliki latar belakang sejarah dengan berbagai versi. Ada yang mengatakan bahwa nama Jambi muncul sejak daerah ini dikendalikan oleh seorang ratu bernama Putri Selaras Pinang Masak, yaitu semasa keterikatan dengan kerajaan Majapahit. Waktu itu bahasa keraton dipengaruhi bahasa Jawa, di antaranya kata Pinang disebut Jambi, sesuai dengan nama ratunya Pinang Masak. Maka kerajaan tersebut dikatakan Kerajaan Melayu Jambi. Lambat laun rakyat setempat umumnya menyebut Jambi Persi tersebut disangkal oleh kenyataan lain, seperti apa yang ditulis dalam berita Cina oleh Sang Huiyao. Catatan tersebut mengemukakan bahwa pada tahun 1082, kerajaan Jambi masih utuh. Kata Jambi dituliskan dengan aksara Cina yang bacaannya Champei. Hal ini menunjukkan bahwa versi pertama, yang mengatakan dengan nama Putri Pinang Masak, agak meragukan dibanding dengan versi kedua. Sebab pendapat versi kedua ini berjarak 300 tahun sebelumnya. Versi ketiga, kata Jambi ini sebelum ditemukan oleh orang kaya hitam atau sebelum disebut tanah pilih bernama Kampung Jam, yang berdekatan dengan Kampung Teladan, yang diperkirakan di sekitar daerah Buluran Kenali sekarang. Dari kata Jam, inilah akhirnya disebut Jambi. Versi keempat berpedoman pada buku sejarah The Outside Genes Diens Pande Archipel, bahwa kerajaan Melayu Jambi dari abad ke-7 sampai dengan 13 merupakan bandar atau pelabuhan dagang yang ramai. Di sini berlabuh kapal-kapal berbagai bangsa, seperti Portugis, India, Mesir, Cina, Arab, dan Eropa lainnya. Berkenaan dengan itu, sebuah legenda yang ditulis oleh Caniago menceritakan bahwa sebelum kerajaan Melayu jatuh ke dalam pengaruh Hindu, seorang putri Melayu bernama Putri Dewani berlayar bersama suaminya dengan kapal niaga Mesir ke Arab dan tidak kembali. Pada waktu lain, seorang putri Melayu lain bernama Ratnawali bersama suaminya berlayar ke negeri Arab dan dari sana merantau ke Rahun, Jani dengan kapal niaga Arab. Kedua peristiwa dalam legenda itu menunjukkan adanya hubungan antara orang Arab dan Mesir dengan Melayu. Mereka sudah menjalin hubungan komunikasi dan interaksi secara akrab. Kondisi tersebut melahirkan interpretasi bahwa nama Jambi bukan tidak mungkin berasal dari ungkapan-ungkapan dari orang Arab atau Mesir yang berkali-kali ke pelabuhan Melayu ini. Orang Arab atau Mesir memberikan julukan kepada rakyat Melayu pada masa itu sebagai Jambi, ditulis dengan aksara Arab, yang secara harfiah berarti sisi atau samping. Secara kinayah atau figuratif bermakna tetangga atau sahabat akrab. Dinamika Jambi. Penduduk yang berdiam di wilayah Jambi ini dapat dikategorikan atas dua golongan. Satu, orang Jambi asli atau pertama, yaitu penduduk asli yang bercampur dengan imigran, Hindia, belakang, dan keturunan-keturunannya. Orang Melayu tua, Porto Melayu, ini hidup 25 abad yang lalu. Yang termasuk dalam kategori ini adalah suku Bajau, Kerinci, dan Batin. Yang kedua, orang Jambi asli kedua yaitu keturunan penduduk asli dengan imigran Hindia Belanda belakang yang bercampur dengan orang Jawa di masa pengaruh Majapahit. Orang Minangkabau dan Palembang yang termasuk kategori Deuteron Melayu. Ini adalah Melayu Jambi penghulu. Dan suku pindah pada abad keempat, masyarakat Jambi asli pertama mendirikan kerajaan. Adanya kerajaan tentu dalam masyarakat itu ada orang yang dirajakan. Pada masa ini raja sangat absolut dan rakyatnya masih primitif. Pada abad ke-7, di hilir Sungai Batanghari, berdiri Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu Jambi ini merupakan perkembangan Kerajaan Jambi semenjak kira-kira 300 tahun sebelumnya. Hanya kemudian mempunyai sebutan khusus Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu Jambi pada abad ke-7 dikenal luas dalam sejarah dunia. Kerajaan ini memegang peranan penting pada masa itu, karena kerajaan ini menjadi titik pertemuan lalu lintas perlayaran dari India ke Cina, dari bagian barat ke Maluku bagian timur. Dari Cina ke barat, kapal-kapal layar itu dipaksa alam melepas sauh di pelabuhan Melayu Jambi. Di sini mereka menunggu peredaran musim, arah angin, dan kemana pelayaran mereka selanjutnya. Dengan demikian, Kerajaan Melayu Jambi menjadi pusat perdagangan dan transaksi perdagangan Persia, Arab, India, Mesir, Cina, dan Eropa lainnya.
Pada masa ini, kerajaan Melayu Jambi dikenal sebagai penghasil lada, hasil hutan dan emas. Pada masa ini pun kerajaan Melayu yang sudah dipengaruhi Hindu pada mulanya adimi, animis, Adimisme telah mendirikan sekolah tinggi yang dikunjungi orang-orang dari berbagai kerajaan untuk mempelajari agama Buddha dan bahasa Sanskerta. Pada masa kerajaan Melayu, Jambi belum memiliki batas wilayah yang jelas dan konkret secara agraris. Batas-batas tersebut baru berupa konvensi menurut adat dan kekuasaan, yaitu dari Tanjung Jabung sampai Durian Luncuk. Durian Tangku Rajo, yaitu dari Tanjung Jabung sampai Durian Tangku Rajo, dari Sialang Belantak Besi ke Bukit Tambun Tulang. Tanjung Jabung adalah daerah pantai Jambi, termasuk Pulau Berhala, Pulau Telor, Pulau Laya, dan Pulau Majin, sampai ke Tungkal. Durian Tangku Rajo berada di setinjau laut, sedangkan Bukit Tambun Tulang berada di Singkut. Batas-batas tersebut diakui dan tersimpan di hati segenap rakyat Jambi yang harus dipertahankan dari invasi Belanda yang telah mangkal di daerah tetangganya seperti Palembang, Padang, Bengkulu, dan Riau pada masa itu. Pada permulaan abad ke-8, salah seorang raja Melayu Jambi, Sri Maharaja Serindarwarman, menganut agama Islam. Namun antara permulaan abad ke-8 dan permulaan abad ke-12 terjadi masa vakum dakwah Islam di Jambi. Agama Islam mazhab Syafi'i baru mulai berkembang di Jambi setelah daerah ini takluk di bawah kekuasaan Samudra Pasai 12851 hingga 1522 yang memberi corak khusus dan menentukan jalannya perkembangan serta yang nyata-nyata mengubah kebudayaan Melayu Jambi adalah pengaruh dari agama Islam. Pengaruh ini menghasilkan ciptaan-ciptaan yang memberi ciri tertentu kepada kebudayaan Melayu Jambi. Agama Hindu-Buddha yang dalam zaman purba telah menentukan corak dan disebut kebudayaan Melayu Jambi didesak oleh agama Islam. Saya zoom dikit guys, soalnya nggak kelihatan. Mana nih? Oh ini ya. Dalam pembentukan kebudayaan baru, yang tumbuh dan berkembang adalah kebudayaan pengaruh Islam. Pengaruh Islam itu pula lah yang memberikan dan menentukan arah baru serta corak khusus kebudayaan material dan spiritual Melayu Jambi. Dalam kurun Islam pada abad ke-15 dan 16 pemerintahan kesultanan muncul di Jambi. Di Kesultanan Jambi pada abad ke-20 dan awal abad ke-21, struktur pemerintahannya terdiri atas 1 kuasa sultan, 2 kuasa patih dalam, 3 kuasa patih luar, 4 kuasa batin, jenang, yang kelima kuasa tengganai, dan yang keenam kuasa dusun penghulu. Sesudah proklamasi 17 Agustus 1945, daerah Jambi merupakan daerah keresidenan, bagian dari Provinsi Sumatera, ketika Provinsi Sumatera pecah menjadi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Keresidenan Jambi yang terdiri dari Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, dan Kota Praja Jambi masuk Provinsi Sumatera Tengah. Jambi kemudian menjadi daerah Suantara tingkat 1, yang terlepas dari daerah Suantara tingkat 1 Sumatera Tengah. Jambi menjadi daerah tingkat 1 Jambi melalui Badan Kongres Rakyat Jambi BKRD sampai kebijakan otonomi daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Provinsi Jambi yang membujur di bagian tengah Sumatera memiliki luas wilayah 53,435 km persegi. Berada antara 0045 2045 lintang selatan dan 104055 bujur timur. Saat ini Provinsi Jambi terbagi atas 9 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Mayoritas penduduk yang mendiami provinsi ini memeluk agama Islam 96,14%, disusul kemudian Protestan 1,85%, Buddha 1,21%, Katolik 0,66%, Hindu 0,07%, dan lainnya 0,07%. Kok kota Sungai Penuh ya nggak masuk ya? Ini web diupdate kapan ini? Potensi budaya Provinsi Jambi memiliki potensi kebudayaan yang cukup banyak dan beraneka ragam, seperti peninggalan sejarah dan purbakalaan, bahasa dan sastra,
dan kesenian lainnya. Di Provinsi Jambi terdapat 123 situs peninggalan sejarah dengan rincian Kota Jambi 5 situs, Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi 31 situs, Kabupaten Tebo dan Bungo sebanyak 16 situs, di Kabupaten Merangin dan Sarolangun 16 situs, Kabupaten Kerinci 49 situs, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat 6 situs. Jambi sebagai salah satu daerah budaya Nusantara. Masyarakatnya dalam berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Melayu yang dikenal dengan Melayu Jambi. Pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu menunjukkan pula pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan Melayu Jambi. Sastra Melayu Jambi dapat ditelusuri lewat beberapa tahapan perkembangan, yakni 1. Sastra Melayu Jambi asli, 2. Sastra pengaruh Hindu-Buddha, 3. Sastra pengaruh peralihan, 4. Sastra pengaruh Islam. Masing-masing tahapan itu memiliki bentuk dan genre sendiri-sendiri yang memperkaya khazanah kebudayaan Melayu di Nusantara. Di bidang kesenian, berbagai cabang seni dimiliki pula oleh Provinsi Jambi. Seni musik, seni tari, seni rupa, seni alakon, dan seni karya tradisional lainnya memperlihatkan pertumbuhan dan perkembangan sedemikian rupa sehingga dapat menjadi inspirasi, bahan, dan konvensi dalam menciptakan kesenian modern di Jambi, khususnya dan Nusantara umumnya. Dalam pertumbuhan dan perkembangan berbagai cabang kesenian Melayu Jambi tersebut mengalami akulturasi dengan unsur-unsur kesenian bangsa dan atau suku bangsa lainnya di Nusantara. Nah, itulah guys, Jambi Selayang Pandang. Apakah kalian mengetahui sejarah yang saya bacakan? Jangan lupa tulis di kolom komentar. See you next video guys.